Pidato pendirian dan pembukaan Universitas Paramadina Mulia, Jakarta 30 Syawal 1418 Hijriah atau 27 Februari 1998 oleh Nurholis Majid, Rektor Universitas Paramadina Mulia, dengan judul Membangun Masyarakat Ilmiah dalam Semangat Nilai-Nilai Ketuhanan, Wawasan Hikmah, Kearifan, Kemanusiaan, dan Jiwa Kepeloporan Menerobos Perbatasan Ilmu Pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang terhormat, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita. Juga kita mohonkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad dan untuk para keluarga dan sahabatnya. Kemudian dengan tulus kami ingin sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Agama atas perkenan beliau menghadiri upacara sederhana ini untuk merestui pendirian dan pembukaan perguruan tinggi yang telah lama kami dambakan, Universitas Paramadina Mulia. Untuk memulai pidato pendirian dan pembukaan Universitas Paramadina Mulia ini, izinkanlah kami mengutip dua firman dari kitab suci dan sebuah keterangan dari sunnah Nabi. Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan mengajarkan kepadamu sesuatu yang belum pernah kamu ketahui. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 113. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa dianugerahi hikmah, maka ia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang melimpah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Dan kitab hadis Bukhari menjelaskan, wal hikmah al-isobah fi ghairin nubuwah. Hikmah adalah kebenaran di luar kenabian. Risalah kenabian, prophetic mission, adalah pangkal dan sumber peradaban. Masa paling awal fajar sejarah di Mesopotamia, lembah Furat dan Dajlah. Dorongan pertama dan utama tumbuhnya peradaban dan kebudayaan ialah kesadaran akan nilai-nilai luhur yang tidak terbatas hanya kepada pengalaman hidup duniawi semata. Nilai-nilai itu menerobos batas-batas cakrawala dan menembus petala-petala langit menuju hikmah ilahi dalam kebahagiaan perkenan dan ridhonya di bawah naungan rindangnya Sidrah Al-Muntaha, pohon sidrah penghabisan, lambang hikmah kearifan tertinggi, anugerah Tuhan kepada hamba-Nya. Maka timbul dalam diri manusia gairah perenungan mendalam, tafakur tentang berbagai pertanda kekuasaan Tuhan di alam semesta, di alam sekitarnya dan dalam dirinya sendiri, dan berkembanglah ilmu pengetahuan. Mula-mula ilmu pengetahuan itu terbelenggu oleh anggapan benar sendiri dalam lingkungan wawasan yang terbatas dengan semangat parokialisme. Tetapi berkat kedatangan Nabi penutup dengan ajaran yang meliputi dan merangkum seluruh kemanusiaan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa Alkitab dan Al-Hikmah, cakrawala ilmu pengetahuan meluas dan menjagat. Kemudian berkembang menjadi kekayaan dan warisan budaya dan peradaban semua umat. Lebih jauh, sejak masa itu ilmu tidak lagi semata untuk ilmu saja, sehingga menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Tetapi ilmu adalah amal dan amal berdasarkan ilmu. Firman suci dan keterangan dalam kitab Bukhari tersebut di atas itu menjelaskan bahwa risalah kenabian ada 3. Pertama, menyampaikan ajaran ilahi yang termuat dalam kitab suci. Yang kedua, mengembangkan hikmah kearifan, yaitu kebenaran di luar kenabian.
Dan yang ketiga, mendorong kegiatan menelaah gejala-gejala alam dan sejarah sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan untuk mengungkapkan hal-hal yang belum pernah diketahui manusia. Terapan risalah kenabian itu di kalangan umat manusia telah menumbuhkan tradisi yang cerdas untuk mengkaji nilai-nilai hidup yang luhur berdasarkan keimanan dan pengikatan batin kepada ketentuan-ketentuannya, mempelajari hikmah kearifan dalam hasanah budaya dan peradaban umat manusia seluruh dunia, dan menggalakkan keberanian menerobos perbatasan terakhir ilmu pengetahuan manusia melalui kegiatan riset dan penelitian. Para pengemban ilmu dengan wawasan yang menyeluruh demikian itu ialah para ulama. Al-ulama berarti mereka yang dianugerahi ilmu pengetahuan. Dengan tugas meneruskan risalah kenabian yang berintikan 3 kewajiban suci tersebut, para ulama bertindak sebagai pewaris para nabi. Mereka mengemban tugas itu dalam suatu lingkungan yang diciptakan untuk mendukung kegiatan kajian yang mencakup dan merangkum jamiah seluruh universum ilmu pengetahuan dengan cara pendekatan menyeluruh kuliah terhadap bagian-bagian khusus universum ilmu pengetahuan itu. Pendekatan menyeluruh atau kuliah itu meliputi kegiatan kajian perbandingan, muqaranah, wacana kritis, munazarah, dan ketelitian pengamatan, mulahazah. Di bidang ilmu empirik, kuliah itu dilengkapi dengan eksperimen, tajribah dalam ruang-ruang penelitian dan pembuktian kinerja, ma'mal atau laboratorium. Pembuktian yang berhasil terhadap suatu pandangan teoritis, nazar atau nalar, menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah yang tangguh, yaitu pengetahuan mujarrad yang terbukti benar melalui eksperimen. Sebelum memiliki pengetahuan yang agak terbatas seperti sekarang ini, golongan ulama meliputi semua kaum terpelajar, para sarjana, masyarakat ilmuwan, kelompok intelektual, dan cendekiawan. Mereka menjadi pewaris para nabi sedikitnya dalam 3 hal. Pertama, dalam hal memelihara dan memperteguh komitmen batin kepada nilai-nilai hidup yang luhur berdasarkan semangat ketuhanan yang diperoleh dan dikembangkan dari kajian terhadap kitab suci dan sunnah Nabi. Kedua, dalam hal memperkaya akumulasi pengalaman dan kearifan manusia sejagat dan melanjutkannya dari generasi ke generasi dalam semangat kosmopolitanisme yang mengapresiasi hikmah karunia ilahi dan warisan ilmu dan budaya dari seluruh muka bumi. Ketiga, dalam hal menggalakkan penelitian dan percobaan sebagai padanan ajaran tentang ijtihad, yaitu semangat perintisan dan penerobosan kreatif perbatasan-perbatasan ilmu pengetahuan. Dengan semangat ijtihad itu, kegagalan pun akan tetap berfaedah dan berpahala sebagai usaha pengembangan ilmu dan peradaban. Sedangkan keberhasilannya akan menyajikan faedah dan pahala ganda, yaitu pengalaman tangguh dalam melakukan terobosan tersebut dan manfaat yang dijanjikan oleh hasil ijtihad yang benar itu sendiri. Dengan ilham dan jiwa risalah kenabian itu dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Universitas Paramadina berdiri sebagai hasil kerjasama yang tulus dalam kesejatian saling pengertian yang mendalam antara 2 yayasan, yaitu Yayasan Wakaf Paramadina dan Yayasan Pondok Mulia. Sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing, kedua yayasan meleburkan sumbangannya dan menyatukan tekad dalam Yayasan Paramadina Mulia. Atas dasar pertimbangan tentang kemudahan yang kini tersedia, program akademik Universitas Paramadina Mulia akan dimulai dengan tingkat pasca sarjana. Sesuai dengan peraturan resmi yang berlaku, tujuan program studi pasca sarjana adalah menghasilkan tenaga akademik yang mampu mengembangkan ilmu dan menghasilkan tenaga profesional dalam disiplin ilmunya. Bagi Universitas Paramadina Mulia sendiri, secara praktis program itu juga bertujuan menyiapkan tenaga akademik yang tangguh dan berkualitas tinggi untuk melaksanakan program sarjana S1 yang segera akan menyusul sejalan kelengkapan yang bakal tersedia. Dari sudut pandang wawasan asasinya, Universitas Paramadina Mulia
menyediakan jenis pendidikan umum dan bebas, liberal education, yang menyiapkan peserta studi untuk secara luas mampu menghadapi masa depan yang terus-menerus berkembang menuju dunia kehidupan yang berbeda dari yang ada saat ini dalam batasan-batasan kultural, intelektual, ilmiah, politik, dan sosial yang diilhami wawasan keindonesiaan dan kemanusiaan berdasarkan iman. Sejalan dengan itu, Universitas Paramadina Mulia menyiapkan program studi yang menekankan keluasan wawasan, kedalaman intelektual, dan kebebasan berpikir. Semuanya diarahkan kepada peningkatan kemampuan para peserta studi menempuh hidup yang lebih produktif dalam dunia yang senantiasa berubah cepat. Universitas Paramadina Mulia secara keseluruhan tidaklah semata menyiapkan orang untuk suatu karir tertentu dalam pengertian terbatas. Yang dikehendaki ialah berkembangnya kapasitas pribadi yang diperlukan untuk dapat hidup lebih bermakna, apapun pilihan dan lingkungan kegiatan spesifik mereka di masa depan. Kapasitas itu mencakup jiwa terbuka, kecakapan menemukan pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah pelik, dan kesiapan untuk berpikir analitis dalam membuat keputusan-keputusan penting. Atas dasar pertimbangan sebagai penyelenggara program studi yang umum dan bebas itu, Universitas Paramadina Mulia tidak membatasi penerimaan mahasiswa sebagai peserta studi hanya kepada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu formal tertentu. Semua latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang memiliki syarat ketangguhan semestinya akan dipandang sebagai kesiapan akademik dan intelektual untuk ikut serta secara aktif dalam semua program studi. Setiap bidang dan disiplin ilmu formal semua latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang memiliki syarat ketangguhan semestinya akan dipandang sebagai kesiapan akademik dan intelektual untuk ikut serta secara aktif dalam semua program studi. Setiap bidang dan disiplin ilmu formal seorang calon peserta studi adalah transferable, yaitu diakui dan dihargai sebagai kesiapan dan kemampuan seorang peserta studi untuk melaksanakan tugas-tugas akademik dan intelektualnya dalam lingkungan universitas. Universitas Paramadina Mulia lebih menitik beratkan penerimaan masuk mahasiswa atas dasar potensi akademik pribadi yang tinggi, tidak pada kekhususan suatu bidang studi yang dipunyai sebelumnya. Di Universitas Paramadina Mulia, para anggota, staf pengajar, dan para mahasiswa selaku peserta studi adalah kawan sejawat atau kolega dalam usaha bersama mengembangkan ilmu dan tradisi intelektual yang tangguh. Staf pengajar memberi arahan kepada peserta studi untuk sekitar separuh dari keseluruhan tugas akademiknya. Yang separuh lagi adalah kewajiban peserta untuk memenuhinya dengan mengembangkan inisiatif pribadi untuk melakukan riset, penjelajahan ilmiah, dan pemikiran sendiri secara aktif dan kreatif. Fasilitas insya Allah akan tersediakan, khususnya berupa perpustakaan, laboratorium, dan bengkel-bengkel kerja atau workshop. Semua wawasan dasar itu akan merupakan ciri khusus Universitas Paramadina Mulia. Para anggota fakultas akan dihasung untuk mengembangkan minat ilmiah yang cerdas dan jiwa inovatif yang berani dalam ilmu pengetahuan. Wawasan dasar itu akan mewarnai semua bagian universitas yang meliputi 3 divisi pokok, yaitu pertama divisi falsafah dan ilmu peradaban atau al-hikmah wal ulumul umran, setara dengan humanities and social sciences. Kedua, divisi ekonomi kewirausahaan, entrepreneurial economics. Dan yang ketiga, divisi ilmu rekayasa dan teknologi, science of engineering and technology. Maka para pengarah dan pembimbing studi tidak saja merancang dan mengajarkan suatu mata kuliah, tetapi juga mendorong peserta studi untuk memainkan peran aktif dalam setiap jenjang proses pendidikannya. Di Universitas Paramadina Mulia, insya Allah, pendidikan yang bermutu tinggi dan unggul dapat diperoleh peserta studi, tapi juga sangat banyak tergantung kepada usaha pribadinya sendiri untuk mewujudkan dan meraihnya. Kurikulum Universitas Paramadina Mulia dirancang untuk mendorong para peserta studi memasuki pintu dunia ilmu pengetahuan secara keseluruhan dan membimbing mereka ke arah
kemampuan mengapresiasi potensi-potensi kinerja manusia sejagat sepanjang sejarah. Sebab kebesaran dan keunggulan peradaban manusia adalah kontinuitas dan akumulasi ilmu pengetahuan dan pengalaman sepanjang sejarah yang dikonsolidasikan dalam rekaman goresan pena sebagai medium pengajaran Allah kepada umat manusia. Dengan begitu, pendidikan Universitas Paramadina Mulia juga diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan pribadi melakukan evaluasi suatu hasil pemikiran dan cakap mengekspresikannya, serta melengkapi mereka dengan keberanian mengajukan pertanyaan segar, disertai kecakapan melihat kemungkinan jawabannya atas inisiatif dan minat ilmiahnya sendiri. Pendidikan Universitas Paramadina Mulia tidak dimaksudkan sekedar untuk memberi peserta studi alat dan pengetahuan semata, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat masyarakat intelijensia dengan kepedulian kemanusiaan yang tinggi dan kesediaan yang tulus untuk mempertanyakan apakah kiranya nilai etis penggunaan suatu temuan ilmu pengetahuan. Dengan begitu diharapkan Universitas Paramadina Mulia dapat menyediakan kemudahan bagi terlaksananya pendidikan untuk manusia merdeka yang tangkas menangkap isyarat-isyarat zaman dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Maka program studi Universitas Paramadina Mulia bersifat ilmu amaliyah dan amal ilmiah di bawah cahaya kesadaran akhlak mulia atas dasar iman takwa kepada Allah. Khusus bidang studi falsafah dan ilmu peradaban sebagai bidang akademik yang akan terlebih dahulu dibuka. Tujuannya ialah pengembangan wawasan kemanusiaan universal melalui apresiasi hasanah dan warisan hikmah kearifan umat manusia dengan menumbuhkan pandangan dan pemahaman keagamaan yang luas, mendalam, dan otentik. Semuanya dalam bingkai kesadaran sejarah budaya dan peradaban yang mewujudkan beroperasinya hukum-hukum sunnatullah. Program studi falsafah dan ilmu peradaban adalah padanan program studi humaniora dan ilmu-ilmu sosial, humanities and social sciences, yang dari perbendaharaan peradaban klasik dinamakan al-hikmah wal ulum al-umran. Penyelenggaraan studi akan bertumpu pada sistem seminar dan penugasan aktif dengan maksud mempertinggi kemampuan peserta studi untuk melakukan riset independen, mengembangkan kecakapan, menyatakan pikiran, dan menyajikan kembali secara logis dan sistematis suatu bidang ilmu pengetahuan lisan maupun tulisan. Dengan kehendak dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dirikan Universitas Paramadina Mulia dan kita rintis kegiatan akademiknya guna ikut serta membangun umat, bangsa, dan masyarakat manusia demi ridho dan perkenannya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 30 Syawal 1418 Hijriah, 27 Februari 1998, Nurholis Majid, Rektor.